Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang soal-soal dari seri buku SCOM Elektromagnetika. Jadi di sini ada beberapa bab pembahasan. Bab 1 sampai 5 yaitu tentang analisis vektor, gaya Coulomb dan intensitas medan listrik, flux listrik dan hukum Gauss, lalu divergensi dan teorema divergensi, serta energi dan potensial listrik sistem-sistem muatan. Langsung saja nomor 1.21 bab 1. Itu soalnya carilah sudut antara A sama dengan 5,8 AY ditambah 1,55 AZ dan B sama dengan minus 6,93 AY ditambah 4,06 AZ menggunakan hasil kali titik maupun hasil kali silang. Langsung saja pembahasannya, yaitu dengan hasil kali titik didapatkan A dikali B sama dengan vektor X dikali vektor X ditambah vektor Y dikali vektor Y ditambah vektor Z dikali vektor Z, yang mana vektor X tadi tidak diketahui berapa angkanya, maka kita kali atau kita ganti dengan angka 0. Lalu 0 dikali 0 ditambah 5,8 dikali minus 6,93 ditambah 1,55 dikali 4,0. Lalu hasilnya kita dapatkan 0 ditambah minus 40,194 ditambah 6,2. Lalu kita jumlahkan, kita dapatkan hasil minus 33,994. Nah, untuk nilai mutlak A sama dengan akar 5,8 kuadrat ditambah 1,55 kuadrat. Lalu hasilnya yaitu 33,64 ditambah 2,4025. Lalu kita jumlahkan menjadi 36,0425. Lalu kita akarkan dan mendapatkan hasil 6,003. Lalu untuk nilai untuk B sama dengan akar minus 6,93 kuadrat ditambah 4,0 kuadrat. Lalu kita kuadratkan, dapat hasil 48,0249 ditambah 16. Lalu kita jumlahkan yang ini mendapatkan hasil 64,0249. Setelah itu kita akarkan, kita akan mendapatkan hasil 8,001. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 1, yaitu kita disuruh untuk mencari sudutnya, yaitu dengan cara rumus cos theta sama dengan perkalian titik A B dibagi perkalian nilai mutlak A dan nilai mutlak B, yang mana hasilnya sudah kita dapatkan terlebih dahulu menjadi, tinggal diganti saja, minus 33,994 dibagi 6 kali 8 sama dengan minus 0,708. Lalu untuk mencari sudutnya, nilai cos kita pindahkan ke kanan menjadi A cos minus 0,708. Jadi tetanya adalah 135 derajat. Lalu lanjut ke nomor 2.26 dari bab 2. Soalnya yaitu dua muatan titik Q1 sama dengan 30 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan minus 100 mikrocoulomb terletak di titik 205 M dan minus 10 minus 2 M masing-masingnya. Tentukan gaya pada Q1. Langsung saja pembahasannya, yaitu R21 minus 1 kurang 2 AX ditambah 0 kurang 0 AY ditambah minus 2 dikurang 5 AZ. Lalu hasilnya itu minus 3 AX dikurang 7 AZ. Untuk nilai mutlak R21 yaitu akar minus 3 kuadrat ditambah minus 7 kuadrat, maka kita dapatkan hasil akar 9 tambah 49. Kita jumlahkan menjadi akar 58. Nah, untuk A21 yaitu rumusnya R21 dibagi nilai mutlak R21, itu sama dengan minus 3X dikurang 7AZ dibagi akar 58. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari gaya Coulomb atau F1 nya, maka kita menggunakan rumus sebelah ini. F1 sama dengan muatan 1 dikali muatan 2 atau Q1 dikali Q2 dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali dengan mutlak R21 dikuadratin lalu dikali A21. Lalu langsung saja kita gantikan Q1 nya yaitu
30 kali 10 pangkat minus 6 dikali minus 10 pangkat minus 4 dibagi 4 pi epsilon 0, yang mana epsilon 0 adalah 10 pangkat minus 9 dibagi 36 pi dikali akar 58 kuadrat, lalu dikali minus 3ax dikurang 7az dibagi akar 58. Lalu kita kalkulasikan 30 kali 10 pangkat minus 10 dibagi 58 kali 10 pangkat minus 9 per 9 dikali minus 3ax kurang 7az per akar 58. Lalu kita jumlahkan, akan mendapatkan hasil 0,465 dikali minus 3ax kurang 7az dibagi akar 58 dengan satuan Newton. Lalu lanjut ke nomor 3.36 dari bab 3. Soalnya yaitu, jika diberikan D sama dengan 500 eksponen pangkat minus 0,1x ax mikrokolom per meter kuadrat, tentukan fluks yang menembus permukaan seluas 1m normal terhadap sumbu X yang terletak pada X sama dengan 1m, X sama dengan 5m, dan X sama dengan 10m. Langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama-tama kita ketahui tadi bahwa D-nya sama dengan 500 eksponen pangkat minus 0,1x, yang mana X ini nanti akan kita ganti dengan nilai X1, X2, dan X3. Lalu X1 nya itu nilainya 1, X2 nilainya 5, dan X3 nilainya 10 dengan luas penampang A1m, maka akan dikali 1 seperti ini nanti. Langsung saja kita masukkan atau kita substitusikan nilai X1 sama dengan 1 ke dalam sini, yaitu X nya kita ganti 1. Maka flux 1 sama dengan 500 eksponen minus pangkat minus 0,1 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 1. Lalu kita dapatkan hasil 452 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Atau jika kita ubah menjadi mikro, akan kita dapatkan hasil 452 mikrokolom. Untuk nilai X2 sama dengan 5, maka flux 2 nya yaitu 500 eksponen pangkat minus 0,1 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 1. Maka jika kita kalkulasikan akan mendapatkan hasil 303 kali 10 pangkat minus 6 kolom atau 303 mikrokolom. Untuk X3 dengan nilai 10, maka flux 3 nya yaitu 500 eksponen pangkat minus 0,1 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 1. Lalu kita jumlahkan akan mendapatkan hasil 183,93 dikali 10 pangkat minus 6 kolom atau 183,93 mikrokolom. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 4.30 dari bab 4. Diberikan A sama dengan 2xy ax ditambah z ay ditambah yz kuadrat az. Pertanyaannya yaitu, tentukan divergensi dari A di titik 2 min 1 3. Langsung saja pembahasannya, yaitu divergensi dari A yaitu rumusnya turunan x terhadap 2xy ditambah turunan y terhadap z ditambah turunan z terhadap yz kuadrat. Maka hasilnya itu untuk yang ini nilainya 0, maka tidak perlu ditulis, maka hasil akhirnya itu 2y ditambah 2yz. Nah, untuk divergensi A untuk titik 2 min 1 3, yang mana 2 adalah x nya, min 1 adalah y nya, dan 3 adalah z nya, maka nilainya kita substitusikan ke persamaan di atas ini, maka menjadi 2 dikali minus 1 ditambah 2 dikali minus 1 dikali 3. Maka 2 kali minus 1 sama dengan minus 2, 2 kali minus 1 dikali 3 sama dengan minus 6. Setelah kita jumlahkan, akan kita dapatkan hasil minus 8. Lalu soal yang terakhir yaitu nomor 5.10 dari bab 5. Diketahui RA sama dengan 5M terhadap RB sama dengan 15M, yang mana muatannya atau Q-nya sama dengan 500 pikokolom, atau kita ubah menjadi 500 kali 10 pangkat minus 2 kolom. Untuk menetapkan beda potensial, titik acuan 0 tak diperlukan. FAB sama dengan, kita masukkan nilai Q-nya yaitu 500 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 4pi epsilon 0, yang mana tadi kita bahas epsilon 0 adalah 10 pangkat minus 12 dibagi 36pi dikali 1 per RA dikurang 1 per RB, yang mana RA nya 5 dan RB nya 15. Jadi 1 per 5 dikurang 1 per 15. Setelah itu kita kalkulasikan semuanya dan kita akan mendapatkan nilai 0,60 volt.
Acuan 0 tak berhingga dapat dipakai V5 dan V15, yang mana VA adalah rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu muatan dibagi 4pi epsilon 0 dikali V5, jadi dikali 1/5. Setelah kita jumlahkan akan mendapatkan hasil 0,90 volt. Begitu juga dengan FB, yaitu menggunakan rumus Q dibagi 4pi epsilon 0 dikali 1/15, maka kita akan mendapatkan hasil 0,30 volt. Maka kesimpulannya yaitu VAB sama dengan V5 dikurang V15, hasilnya adalah 0,60 volt. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, dan semoga video yang saya bikin ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.